Hello guys. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan salah satu tugas dari Bapak Haryono, yaitu membuat rencana proyek. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu kelompok saya sendiri. Nah, saya sendiri bernama Jeffrey Aulia Rahman. Nah, selain saya itu ada Rafiza Bagus Wicaksono dan Devi Intasari. Nah, proyek saya sendiri ini tentang AGV. Udah pada tahu belum AGV? Jadi AGV itu Automate with Physical. Ya, kalau belum pada tahu kita pengenalan dulu deh. Bisa dilihat di atas ya teksnya. AGV meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dengan membantu mengotomatiskan fasilitas manufaktur atau gudang. AGV itu dapat membawa beban atau menarik benda di belakangnya dalam trailer. Trailer dapat digunakan untuk memindahkan bahan mentah atau produk jadi. AGV juga dapat menyimpan benda di tempat tidur. Beberapa AGV menggunakan lift garpu. Contohnya lift garpu tuh yang buat nyapit naik ke atas. Nah, AGV digunakan hampir setiap industri termasuk kertas, logam, surat kabar, dan manufaktur umum. AGV juga bisa disebut sebagai kendaraan berpandu laser atau kendaraan berpandu mandiri. Di Jerman, teknologis juga disebut Vetter Truck System dan di Swedia disebut Foralosa Tracker. AGV tersedia dalam berbagai model dan dapat digunakan untuk memindahkan produk di jalur perakitan, mengangkut barang ke seluruh pabrik atau gudang. Nah, AGV juga punya sejarah nih kawan-kawan. Pertama dibawa itu ke pasar pada tahun 50-an oleh Barrett Electronics dari Northbrook. Pada saat itu hanya sebuah truk derek saja yang mengikuti kawat di lantai bukan rel. Selama bertahun-tahun teknologi telah menjadi lebih canggih dan kendaraan otomatis saat ini sebagian besar dinavigasi dengan laser mist. Dalam proses otomatis LGV diprogram untuk berkomunikasi dengan robot lain untuk memastikan produk dipindahkan dengan lancar melalui gudang, baik disimpan untuk digunakan di masa mendatang atau dikirim langsung ke area pengiriman. Nah, yang belum tahu AGV ini kita jelasin. AGV adalah sistem penanganan material yang menggunakan kendaraan self-propelled yang dioperasikan secara independen, yang dipandu di sepanjang jalur yang sudah ditentukan. Jadi bentuknya begini nih. Jadi dia dapat bergerak otomatis di jalur yang sudah ditentukan dan kegunaannya itu bisa menarik atau menaikkan beban. Tipe-tipe AGV itu ada 3. Yang pertama kereta tanpa awak, truk palet AGV, pengangkut muatan unit. Nah, kereta tanpa awak terdiri dari kendaraan penarik yang menarik sesuatu atau lebih trailer untuk membantu kereta. Jenis ini berlaku untuk memindahkan beban berat dalam jarak yang jauh di gudang atau pabrik dengan atau tanpa titik penjemputan dan penurunan sepanjang rute. Ya, gambarnya seperti ini nih. Tuh. Jadi yang belum pada tahu bisa dilihat. Selanjutnya ada truk palet AGV. Truk palet AGV biasanya digunakan untuk memindahkan beban palet di sepanjang rute yang telah ditentukan. Kapasitas truk palet AGV berkisar hingga beberapa ribu kilogram dan ada pula yang mampu menangani 2 palet. Ini dicapai untuk gerakan vertikal untuk mencapai beban di rak dan rak. Ini contohnya ada 2. Dan ada pengangkut muatan unit. Pengangkut muatan unit biasa digunakan untuk memindahkan beban unit dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Digunakan untuk pemuatan dan pembongkaran palet secara otomatis dengan menggunakan roller. Kapasitas beban berkisar hingga 250 kg kurang lebih. Terutama kendaraan ini dirancang untuk memindahkan beban kecil. Dan ini ada contohnya. Mengapa harus menggunakan AGV? 1. Untuk mengurangi biaya tenaga kerja. 2. Lebih fleksibel dan lebih cerdas.
4. Membuang-buang waktu. 5. Dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi dan gudang. 5. Mengubah industri penanganan material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiza Bagus, ingin melanjutkan presentasi kelompok. Navigasi kabel. Sensor kabel ditempatkan di bagian bawah AGV dan ditempatkan menghadap ke tanah. Sebuah slot dipotong di tanah dan kabel ditempatkan kira-kira 1 inci di bawah tanah. Sensor mendeteksi frekuensi radio yang dikirim dari kabel dan mengikutinya. Navigasi pita. AGV, beberapa dikenal sebagai gerobak terpandu otomatis atau AGC, menggunakan pita magnetik untuk jalur pemandu. AGV dilengkapi dengan sensor pemandu yang sesuai untuk mengikuti jalur pita, yang dianggap sebagai sistem pasif karena tidak memerlukan media pemandu untuk diberi energi seperti halnya kabel. Navigasi target laser. AGV membawa pemancar dan penerima laser pada menara yang berputar. Laser dikirim kemudian diterima lagi sudut dan jarak secara otomatis dihitung dan disimpan dalam memori AGV. AGV memiliki peta reflektor yang disimpan di dalam memori dan dapat diperbaiki posisinya berdasarkan kesalahan antara pengukuran yang dihadapkan dan diterima. Ini kemudian dapat menavigasi ke target tujuan menggunakan posisi yang terus diperbarui. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena video ini bakal di-share di akun YouTube-nya Pak Haryono. See you.